Halo semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, seperti biasa, share lagi kegiatan saya hari ini. Jadi hari ini tuh saya mau ganti gorden kolong meja ya teman-teman. Soalnya ini tuh udah lama banget belum saya ganti. Nggak tahu kenapa lagi agak mager gitu bun buat gantinya. Nah sekarang mumpung lagi rajin, jadi langsung aja mau saya ganti. Nah sebelumnya di sini tuh saya mau rapihin dulu bagian bawah kolong meja saya ini ya teman-teman. Soalnya agak berantakan. Ini nggak saya bongkar semua, cukup saya rapihin lagi yang agak berantakan. Di sini saya sambil duduk aja ya teman-teman, duduk di lantai soalnya capek juga kan kalau kita sambil jongkok atau sambil berdiri gitu. Nggak tahu kenapa hamil kali ini tuh suka capek gitu bun kalau udah kebanyakan aktivitas. Makanya kadang kerjaan saya itu nggak saya lanjutin gitu ya teman-teman. Kadang kalau cuci piring saya lanjutinnya di sore hari atau kadang setelah istirahat gitu, soalnya suka capek gitu teman-teman. Nah biasanya kalau saya tetap paksain saya suka pusing gitu, mungkin karena saya HB-nya di bawah kali ya. Nggak tahu deh mau gimana lagi. Saya udah konsumsi kacang hijau rebus, tapi tetap aja HB-nya itu masih rendah. Tapi kalau aktivitas saya nggak banyak, saya biasa aja sih, nggak suka kecapean gitu. Makanya kadang untuk kerjaan rumah nggak terlalu saya paksain ya teman-teman. Kadang kalau saya belum sempat cuci piring ya saya lanjut aja nanti sore kayak gitu. Oh ya kalau malam juga nggak tahu kenapa saya itu sering banget kram gitu ya teman-teman di bagian betis. Masya Allah sakit banget. Udah 4 kali kalau nggak salah di trimester ketiga ini saya mengalaminya. Dan waktu kedua kali saya mengalami, saat itu saya buat status kan di FB dan ada yang kasih tahu katanya kalau ngalamin kram kayak gitu harus dikasih air ya. Jadi setelah 2 kali saya mengalami sebelumnya itu nggak saya apa-apain, cukup saya pijat aja. Masya Allah sakitnya itu luar biasa banget. Nah setelah saya tahu harus dikasih air, akhirnya 2 kali ini saya udah ngasih air gitu ya teman-teman ke kaki yang kram. Alhamdulillah pas dikasih air nggak sakit lagi. Pokoknya hamil kali ini benar-benar sama banget ya sama waktu hamil si Arvino. Waktu hamil kedua saya juga suka kram kayak gitu bun pas udah trimester ketiga. Pokoknya ciri-ciri hamil kali ini sama ya bun sama kehamilan saya yang kedua. Nggak ngalamin mual muntah, terus bau wangian apapun nggak buat saya mual gitu ya teman-teman. Beda banget kalau pas hamil kakak Cindy, baru nyium bau yang harum-harum aja pasti udah mual dan muntah. Oh ya kalau kalian pernah nggak sih ngalamin kaki kram kayak gitu di saat hamil? Pokoknya sakit banget ya teman-teman. Dan ternyata ngatasinnya itu mudah banget, cukup kita basahin pakai air aja. Alhamdulillah besok paginya nggak sakit. Padahal sebelumnya kalau nggak dikasih air itu pasti besoknya masih sakit ya teman-teman. Tapi sekarang nggak lagi. Oke bun lanjut ke videonya. Jadi ini saya udah selesai pasang si gordennya. Habis itu lanjut saya mau cuci tudung saji. Soalnya ini tuh udah lama ya bun nggak saya cuci dan ini tuh udah kotor banget. Sebelum lanjut nyuci tudung saji, di sini juga saya itu mau pindahin piring-piring yang udah pada kering. Karena nanti sekalian juga saya mau nyuci piring. Jadi di sini tuh saya belum masak ya teman-teman. Jadi belum banyak kegiatannya, makanya di sini saya lanjutin buat cuci piring. Karena untuk ikan yang mau saya masak nanti masih dibeli sama Pak suami di pasar. Jadi ikan di kulkas itu benar-benar udah kosong banget ya teman-teman. Makanya tadi saya minta tolong ke Pak suami buat beliin ikannya. Kali ini saya nggak ke pasar, cukup minta tolong sama Pak suami aja. Soalnya kalau untuk bumbu dapur masih ada ya teman-teman, cuma ikannya aja sih yang udah habis. Untuk cucian piring saya juga ini tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman. Tapi karena di sini tuh saya mau nyuci tudung saji, jadi sekalian juga sebelumnya saya nyuci piring dulu. Nah ini untuk tudung sajinya saya lepas dulu satu per satu biar lebih leluasa gitu bun buat ngebersihinnya. Mungkin udah berapa bulan ya bun ini tuh belum saya bersihin. Pokoknya udah kotor banget, udah nggak enak gitu buat dilihat. Jadi mau nggak mau harus dicuci. Oh ya hari ini tuh katanya kakak ipar saya mau datang bareng
kakak saya dan barang anak-anaknya juga. Makanya tadi saya itu minta tolong ke Pak suami buat beli ikan dulu di pasar, karena kan nggak ada yang mau kita masak. Rasanya senang ya teman-teman kalau misalkan kita itu di rumah kedatangan saudara-saudara gitu, kedatangan kakak-kakak kayak gitu ya. Kebetulan mereka juga udah lama belum datang lagi ke sini. Oke bun, ini saya udah selesai cuci si tudung sajinya, dan ini tuh mau saya keringin dulu ya teman-teman. Nanti kalau udah kering baru saya susun lagi. Oke, ini saya lanjutin lagi buat lap-lap kompor sebelum nanti mau masak. Nanti nunggu Pak suami dulu baru saya masak ikan. Untuk nasi tadi saya udah masak ya teman-teman. Saya masaknya di panci yang pink itu. Jadi saya itu nyoba-nyoba masak di panci itu ya teman-teman, karena lagi ngirit listrik, soalnya kebetulan banget listriknya itu udah bunyi lagi. Soalnya token yang 50 itu mungkin habisnya cuma 50 hari ya teman-teman. Jadi saya coba-coba buat masak nggak pakai magicom dulu. Dan masak di panci itu tuh juga sama aja sih dengan kita masak di magicom. Masak di panci ini tuh nggak perlu di aren ya teman-teman, soalnya kan ini juga pancinya nggak lengket, jadi sama aja sih kayak kita masak di magicom. Cukup airnya itu seukuran ruas jari gitu. Ini pertama kalinya saya nyoba masak di panci ini, masak nasi. Alhamdulillah hasilnya bagus, sama aja kayak kita masak di magicom. Yang penting kita itu pakai apinya kecil aja ya teman-teman, nggak perlu besar-besar kayak gitu, pokoknya kecil banget. Dan alhamdulillah juga matangnya itu cepat banget kayak kita masak di magicom aja sih. Oke, selesai lap-lap perabotan dapur sama meja, ini lanjut saya mau salin si beras yang ada di karung. Jadi ini tuh berasnya udah dibersihin sama Pak suami ya bun. Kemarin Pak suami itu habis dari kebun nampi si beras ini. Jadi ini tuh udah bersih, langsung aja saya masukin ke dalam tempat beras, biar nanti kalau mau ngambil gampang ya, nggak perlu buka-buka karung lagi. Oke bun, udah selesai salin berasnya. Jadi untuk yang di karung satu itu tuh belum bersih ya teman-teman, cuma setengah karungnya aja sih yang dibersihin sama Pak suami kemarin. Lanjut, ini saya mau masak air dulu. Habis itu di sini saya tinggal sapu-sapu aja. Berhubung di sini kakak saya mau datang, jadi rumah itu harus bersih ya teman-teman. Soalnya nggak enak juga kalau rumah berantakan. Saya suka nggak enakan kalau misalkan ada saudara yang datang tapi rumah itu dalam keadaan berantakan. Ya alhamdulillah sih rumahnya kecil ya, jadi nggak perlu capek-capek banget juga saya buat beberesnya. Nah ini saya itu udah selesai nyapu. Habis itu lanjut, ini tuh pintunya tadi saya tutup karena saya udah selesai beberes. Jadi tadi saya istirahat dulu ya teman-teman sambil nunggu Pak suami pulang dari pasar. Nah di sini saya itu udah selesai istirahat sebentar, baring-baring. Habis itu lanjut, kebetulan ini tuh tudung sajinya udah kering, jadi saya susun-susun lagi karena nanti kan mau saya pakai buat nyimpan lauk. Alhamdulillah di sini saya udah agak enakan lagi ya teman-teman setelah istirahat sebentar. Ya walaupun sebentar aja tapi itu tuh udah cukup ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini tuh dapurnya udah rapih dan bersih. Jadi sekarang saya tinggal masak aja sambil nunggu Pak suami pulang. Oke bun, jadi ini tuh Pak suami udah pulang dari pasar, dan di sini tuh saya minta tolong ke Pak suami buat bersihin ikannya ya teman-teman. Jadi kita itu harus minta tolong ya bun, biar nggak ngebatin. Ya begitulah ya teman-teman, kalau punya suami nggak pekaan, jadi kita itu yang harus ngomong minta tolong kayak gitu. Nah lanjut, di sini juga saya itu sambil iris-iris tomat dan bawang. Pokoknya harap maklum aja ya teman-teman, karena di sini tuh saya lagi malas buat pindah-pindahin tripod, jadi kayak gini aja ya videonya. Padahal walaupun gak diajak jalan-jalan atau liburan, istri itu udah senang banget ya bun, walaupun cuma dibantuin kayak gini aja. Tapi ya kayak gitu deh, suami itu nggak pekaan banget. Ya udahlah ya. Nah ini lanjut, untuk airnya itu udah mendidih, jadi tadi apinya udah saya matiin. Dan segitu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir.
Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.